Oke, kita coba bahas ya. Ini sebenarnya udah dari kapan tahu sih kita bikin konsep ini. Maksudnya ingin membahas ini, cuman ini baru muncul lagi nih. Ternyata masih banyak yang mau beli, tapi memang belum tahu ya. Kita kasih tahu nih. Menurut kita aja ya. Jadi kalau di e-ranking, kalau teman-teman mau beli e-ranking, ini apa sih tips-tipsnya yang harus teman-teman utamakan ya. Awalnya tetap cek nomor rangka dulu. Nomor rangka kalau yang muda sebagian master di sini, kalau tua ya biasanya pakai lempeng lah apa tuh. Nah itu terus teman-teman yang pertama harus lakukan itu dirangka dulu. Rangkanya jangan sampai ada las-lasan kita ya, maksudnya kalau las-lasan pabrik kan beda ya. Jangan sampai ada las-lasan kita nih, terutama di bagian depan tuh jangan sampai ada yang udah las-lasan aneh. Terus bagian di sini nih sering banget patah nih, bagian bawah sini, bagian tengah tuh liatin aja lah, pokoknya bagian-bagian vitalnya tuh. Terus makanya kalau ini udah turun motor tuh wujudnya nggak cakep. Maksud nggak, yang disebut gak cakep tuh maksudnya gimana ya, dia ada yang lebih tinggi di sini, ada yang lebih pendek banget turun gitu kan. Terus motor nggak akan stabil. Titiknya liatin dulu, ini bosnya harus ori, terus belakangnya maksudnya mode ori ya hilang kan, modelnya harus ori lah gitu kan. Nah dari ban belakang sama ban depan itu harus lurus, jadi menentukan nanti si segitiga depannya itu cakep, dan ke belakang tuh bagian arm juga masih profit, masih cakep. Udah itu semua di bagian rangka, jangan sampai ada yang aneh-aneh di bagian rangka. Terus di bagian mesin ya tinggal cek-cek aja. Kalau di bagian mesin itu kan nanti nomor mesinnya berapa-berapanya samain aja sama dokumennya. Kalau misalkan teman-teman pengen beli yang ya harusnya beli yang isi, jangan beli yang aneh-aneh lah. Nah untuk teman-teman yang beli di atas budget 15 juta, nah ini yang harus diperhatiin. Nah ini jangan contoh ya, ini motor saya ini mah, maksudnya jangan contoh. Kenapa harus ori ya, kenapa harus ori, maksudnya model ori terserah mau beli kan mau gimana, yang penting ori kelihatannya enak aja, semanggah aja gitu. Itu kalau misalkan knalpot ya, tapi intinya tetap ke mesin dulu, mesin hidupin berisik apa enggak, enak apa enggak, nyaman apa enggak gitu. Dan harus dihidupin. Kalau cuman sebatas bunyi ketek gitu sih nggak apa-apa, cuman kalau udah sampai bearing kerekas harus jajan lah. Intinya kita beli motor harus jajan ya, jangan sampai kayak gitu. Nah selanjutnya ke part-part yang lain kayak mode tangki, ini harus ori. Terus box aki ini kan lumayan nih, ini harganya gopek ke atas nih harganya sekarang, bahkan ada yang udah lewat jutaan, 1 juta ke atas up. Terus tangki itu penting banget ori, karena tangki itu bermasalahnya biasanya di karat, bocor, penting banget. Terus kalau misalkan memang pengen stylenya ori nih, copotan udah gopek ke atas, ini harus ori kalau bisa. Kalau tahun muda, kalau tahun tua juga sama. Ini kan kalau tahun muda udah gila harganya gorengannya, udah sampai 1 juta lebih mungkin. Terus nah ini penting banget nih, bottom ini jangan sampai KW ini kalau bisa mah ori. Ini kan ori muda ya, udah kotak dia. Kalau ori tua master atau di bawah ini juga masih ada yang new, bebas lah intinya, ini harus ori. Kalau ini sih masih bisa diganti, maksudnya kalau ini kan lumayan keras harganya. Ini juga pengereman, karena ranking tuh motor basic udah motor ya bukan kenceng sih, biasa aja, maksudnya respon lah, motor yang responsif. Pengereman juga harus bagus gitu, stang segitiga atas segitiga bawah harus cakep semua. Pelek mah sesuai selera, mau kaleng mau pelek almu bebas. Terus kalter nih, ini ngaruh banget nih. Kalau ori kan peredam, wah harganya gokil lah, mantap, 1,1 gitu. Terus apalagi ya, membran semua kalau bisa mau dalaman mesin ori semua. Intinya jangan sampai ada las-lasan di bagian yang vital aja nih. Ini di sini jangan sampai las-las ulang gitu, di sini nih las-las ulang tuh jangan. Terus karbu kalau bisa mau ori aja, semua orian dulu. Kalau 15 juta ke atas tuh harus lengkap. Sen kan lumayan nih ya, sen harganya udah lumayan dah,
pokoknya mah. Terus lampu belakang kan kalau peredam dia harganya lumayan juga tuh. Bok aki apa, full box kalau ada, sebisa mungkin sih ada. Cepet bawaan motor tuh mahal. Cepet bawaan motor tuh sekarang bisa sampai berapa ya, 200.000 kalau nggak salah. Yang keras ya, kalau yang biasa-biasa kan masih harga 20.000, 30.000. Terus kabel body itu sebisa mungkin diintip aja di bawah gitu kan, dilihat kabel body. Karena itu penting banget, itu yang bisa ngebantu teman-teman nanti error dan enggaknya ketika jalan jauh, aman dan enggaknya. Coil, CDI, spool mah tinggal cek aja sebelah sono, kerennya jangan dirubah-rubah, napurnya jangan dirubah-rubah. Apalagi pokoknya intinya harus lengkap aja sih kalau teman-teman di atas 15 juta tuh, kecuali yang sebelahan yang cuman wujudnya biasa, atau misalkan style Bandung, Medan gitu kan, ya tinggal dihitungin aja kayak shock gitu kan. Mereka kan biasanya pakai shock-shocknya yang shock hedon gitu aja. Kalau dari kita mah intinya mah kalau beli sesuatu itu jangan langsung asal beli aja gitu. Kayak gini nih, master rem juga kan, master rem tahun master nih ya, tahun 97-an 96. Ini ngaruh banget gitu, maksudnya fungsi itu ngaruh banget. Yang muda juga ya, yang penting mah ori aja. Holder ini kan lumayan nih, holder ini aja kiri, sakar kiri lumayan ya, keras lah gitu harganya. Jadi jangan sampai kita beli dengan harga 15 juta up tapi motor wujud ya gimana ya gitu. Jangan sampai kayak tutup tangki ini kayak gini aja udah 200 up kan, lumayan. Hitungannya tuh kalau misalkan mau orian ya harus pinter, harus tahu dulu, cek dulu di katalog berapanya tuh harga aslinya berapa, baru nanti kayak arem kan banyak, kebanyakan kan arem super track itu nanti bisa dikalkulasikan. Soalnya saya sering nemuin harga 15 juta itu ini masih KW. Kalau ini KW itu cepat rusak brother, cepat egol gitu. Ini cepat, boro-boro yang KW yang ori aja bisa cepat rusak gitu. Apalagi ini reflektor itu sih kalau dari kita mah. Kalau yang tahun-tahun tua kan beda lagi. Stop lampnya harus bener-bener yang gimana ya, bawaan kan dia smoke kan, ada yang biasa juga yang new gitu aja. Nah kenapa tadi saya bilang jangan sampai rangka ada las di kita itu, maksudnya nggak semua orang tuh masuk bengkel GTI, maksud nggak semua orang itu yang ketika berkendara di rangka ketemu dengan spesialis rangka gitu. Bisa jadi cuma las listrik doang, apalagi las karbit getas ntar gitu, ntar patah, ntar banyak dah pokoknya. Kalau di rangka mah itu yang menentukan nanti teman-teman pakai motor tuh enak handlingnya, buat nikung aman, maksudnya diem gitu, motor tuh nggak goyang, top speed juga nggak goyang gitu. Karena basic racking tuh sebenarnya yang teman-teman belum tahu nih gitu, racking tuh nikmat loh, serius. Motor yang rangkanya nggak panjang, biasa aja dibanding Ninja ya, rangkanya nggak panjang, untuk motor respon di gas bener-bener gimana ya, gece aja gitu, di gas tuh tep langsung pergi motor. Ya itu mah yang benar gitu, maksudnya settingannya. Kalau yang nggak benar ntar ceritanya juga nggak bakal bener. Motor yang respon gitu buat top speed juga bisa enak gitu. Racking tuh gimana ya, buat nyalip, buat nikung, ajib dah pokoknya, sedep gitu. Sebenarnya yang memang mereka tahu basicnya gitu kan. Kadang-kadang orang tahu beli di satu motor misalkan bekas pakai Ninja, tiba-tiba pakai Poswan kagak ada tenaganya. Ya iya tuh, beda jauh gitu. Cuman kan ketika ketemu orang yang tepat, ketika ketemu orang yang tahu gitu dengan ukurannya, Poswan jangan salah. Poswan aja bisa ngintilin racking, apalagi ketemu tikungan sama Ninja, ya beranilah Poswan, jangan salah gitu. Kalau untuk lurus-lurusan mah ya udah jelas lah, dari langkah, dari cc, dari mesin perfectnya aja jauh banget gitu. Cuman kalau buat San Mori gitu kan, buat ya ngiseng-ngisengin aja cc gede gitu, 2,5 aja sama Poswan mah di puncaknya kebabat kan gitu ibaratnya. Intinya jangan ngelihat dari satu sisi gitu aja, karena setiap motor itu punya kelebihan, punya kekurangan, punya eksotis tertentu tersendiri, punya
daya tarik tersendiri gitu. Intinya masing-masing aja gitu ya. Oke brother, gitu aja kalau dari kita mah, nggak banyak-banyak sih, simpel aja kayak gitu. Terus motor kalau didorong harusnya jangan berat ya, enteng aja gitu. Kalau didorong seret ya ada masalah, berarti dari bos belakang atau dari bagian depan nggak pas aja gitu. Pokoknya didorong biasa aja, nggak ada beban gitu. Didorong ibarat motor dilepasin gitu, ngedorong sendiri, jalan sendiri gitu. Itu mantep ya. Terus nggak ada apa ya, udah gitu aja sih. Oh iya, nggak ada bocor-bocor nih kayak gini nih. Oh, ini impian para sultan nih. Maksudnya dua tak itu gimana ya, punya kebanggaan tersendiri ketika di bagian mesin bawah itu nggak ada bocor gitu, nggak ada yang aneh-aneh gitu di bagian bawah, nggak ada rembes oli, nggak ada kotor. Wah, itu kenikmatan tersendiri bagi pengguna dua tak, bener nggak sih? Jadi sebisa mungkin ya teman-teman harus teliti, jangan buru-buru gitu kalau mau nyari motor dua tak. Apapun sama aja, yang lain juga intinya kayak gitu. Jangan sampai ada rangka-rangka yang kropos gitu aja ya. Oke, gaspol.